Setiap hari, ada lebih dari 3 juta komentar kasar membanjiri media sosial kita. Dan mirisnya, hal itu berasal dari orang-orang yang bangga bahasa Indonesia, tapi lupa berperilaku santun. Di balik layar ponsel, kata-kata berubah menjadi peluru, komentar berubah menjadi senjata. Media sosial yang seharusnya jadi ruang berbagi gagasan, kini berubah jadi arena saling serang. Apakah ini tentang kebebasan berpendapat? Ataukah tentang bagaimana kebebasan itu dikendalikan oleh mereka yang tak pernah muncul di balik layar? Dan disitulah buzzer berperan. Buzzer bukan merupakan fenomena baru, saudara-saudara. Mereka berevolusi dari alat pemasaran produk menjadi mesin propaganda yang murah dan efektif. Tentara bayaran digital ini memanipulasi wacana publik, menciptakan opini palsu, mengatur ritme percakapan, dan menyerang siapapun yang dianggap musuh. Awalnya, buzzer adalah alat pemasaran netral di Indonesia, memperkenalkan produk dan tren sekitar tahun 2009 ketika Twitter mulai populer. Dan fungsi mereka berubah selama pemilihan Gubernur Jakarta 2012 menjadi dipolitisasi untuk menghasilkan citra, menyerang lawan, membentuk opini publik. Menurut laporan ilmuwan Oxford, Samantha Birchall dan Philip Ward, Indonesia ada salah satu dari 70 negara yang menggunakan pasukan cyber terdiri dari buzzer, manusia, dan bot untuk propaganda dan manipulasi opini. Kini, buzzer mendominasi ruang publik dengan teknik amplifikasi canggih, menggunakan bot, akun palsu, dan konten visual yang menarik seperti meme, infografis, semua tanpa organik, tapi semuanya terencana. Buzzer bukanlah akun acak, tapi bagian dari organisasi yang terstruktur, saudara-saudara. Terkoordinasi, beroperasi seperti tentara digital dalam perang opini dengan proses perekrutan yang sangat terstruktur. Setelah melewati proses perekrutan, buzzer diorganisasikan ke dalam tim A, B, C dengan peran mereka yang berbeda-beda, seperti membuat konten propaganda, menyebarkannya secara bersamaan, dan menyerang balik narasi yang berlawanan. Buzzer menggunakan taktik licik, seperti membuat debat palsu antara dua akun yang dikendalikan dan menyebarkan propaganda melalui aplikasi pesan pribadi untuk membuat narasi mereka tanpa otentik dan dapat dipercaya. Buzzer digunakan oleh mereka yang berkuasa sebagai alat propaganda yang murah untuk membentuk opini publik, melawan kritik, dan menutupi kebijakan yang kontroversial, saudara-saudara. Buzzer berfungsi sebagai pelindung reputasi dan narasi, menyerang kritik, menyebarkan disinformasi, dan menciptakan ilusi dukungan publik, seringkali untuk membungkam berbeda pendapat dan menanamkan rasa takut. Kehadiran buzzer didorong oleh motif pribadi seperti antipati, saudara-saudara, keuntungan ekonomi pastinya, dan pembayaran atas konten viral yang kita tahu seperti yang punya Bang Jerome Pauline kemarin. Beliau dibayar sekitar. Buzzer beroperasi dengan menekan suara-suara kritis melalui serangan terkoordinasi, saudara-saudara, dan penggaburan algoritma. Mereka bekerja dalam senyap, menyerang dengan serangan yang terkoordinasi dan kontra narasi yang menyesatkan, mengikis legitimasi polisi dan mengubarkan persepsi masyarakat. Ruang publik yang seharusnya jadi arena berdiskusi malah berubah menjadi medan tempur algoritma, di mana suara warga biasa tenggelam oleh riuhnya akun yang berbayar. Bahaya pertama dari buzzer adalah distorsi kebenaran, karena mereka memanipulasi pengaturan agenda dan membanjiri percakapan digital dengan informasi yang salah dan framing yang palsu. Bahaya selanjutnya adalah teror psikologis, di mana buzzer terlibat dalam serangan pribadi seperti doxing, pembunuhan karakter untuk membungkam kritik dan menciptakan ketakutan. Bahaya ketiga adalah melemahnya demokrasi, karena buzzer merusak akses informasi yang benar dan menekan suara-suara kritis yang mengarah pada opini publik yang dimanipulasi. Dan kita tahu, saudara-saudara, skor demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini mulai menurun, seperti yang ada di berita tersebut.
Bahaya keempat dan lebih halus adalah bias kolektif, di mana paparan konstan terhadap narasi buzzer menormalkan kebohongan dan serangan pribadi, menyebabkan masyarakat kehilangan kompas moralnya dan menerima kepalsuan sebagai kebenaran. Dan itulah saudara-saudara yang kita sebut dilema sosial saat ini. Kita sering mengira buzzer adalah masalah di luar diri kita. Kita nggak tahu kalau semuanya hal tersebutlah yang paling berbahaya dan yang harus kita soroti. Bukanlah mereka yang dibayar untuk berbohong, tetapi kita yang dengan sadar memilih diam dan membiarkan kebohongan jadi kenyataan. Di era ini, kebenaran bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang paling keras berteriak. Dan ironinya, di negeri yang katanya bebas bicara, kejujuran justru kalah oleh trending. Saudara-saudara, santun bukan berarti diam, tapi berpikir sebelum berbicara. Terima kasih.